kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan mata uang? Ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Kita gantung Petro Cilek dulu. Kita harus gantung Petro Cilek dulu supaya nanti tetap juga sama. Kita juga melakukan hal yang sama terhadap Petro Gede. Dah, luar biasa sudah. Silakan. Tepuk tangan buat Ahmad Hozinuddin. Baik, terima kasih Bang Refli Harun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, alhamdulillah Bang Juju, Bunda Mary, ada Bang Roy Suryo. Tadi terlambat untuk memperoleh hidangan. Itu korban kriminalisasi spesial tadi itu. Ada Bang Edi Mulyadi dan yang lain. Juga yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu-satu, mohon maaf tanpa mengurangi hormat. Hari ini saya ingin menyampaikan pada hari Ahad 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Kenapa bersyukur? Bukan bersyukur kita memiliki presiden baru, bukan. Tetapi kita bersyukur pada akhirnya hari ini saudara Joko Widodo lengser dari jabatannya. Allahu Akbar. Bersyukur atau bersyukur? Kenapa disebut lengser? Saya katakan Jokowi lengser karena sebelumnya saudara Joko Widodo itu berusaha untuk menambah usia kekuasaannya, baik dengan narasi menunda pemilu maupun minta agar konstitusi diubah agar presiden bisa 3 periode. Jadi kalau usaha itu jadi, maka 20 Oktober ini Jokowi masih presiden. Karena itu kita bersyukur. Kenapa? Jokowi lengser tanggal 20 Oktober ini. Alhamdulillah. Yang kedua, saat saya mengatakan bersyukur atas lengsernya foto ini ya, siapa ini? Jokowi. Pada saat yang sama hari ini adalah hari berkabung nasional. Apa? Hari berkabung. Karena apa? Karena ternyata Fufu Fafa tetap saja dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kita ini 280 loh, di dalamnya ada Bang Refli Harun, ada Bang Juju Purwantoro, ada juga ya Bang Roy Suryo. Tapi ternyata yang jadi wakil presiden adalah Fufu Fafa. Luar biasa ini. Sepertinya NKRI ini kehilangan stok anak muda atau putra terbaik bangsa kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Saya kira ya wapres-wapres terdahulu mendiang wapres Pak Sudarmono ya, orang-orang hebat terdahulu Pak Adam Malik, ada Pak Arboko, ada kalau yang masih hidup Pak Trisno. Beliau pasti sikap batinnya ngenesere. Zaman kumbien jadi wakil presiden itu kudune koyo aku tentara jenderal, kok saiki yang jadi wapres Fufu Fafa. Jadi saya tegaskan hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap 2 hal. Yang pertama, komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada saudara Joko Widodo atas segala kesalahannya, kejahatannya, kejalibannya, ketidakadilannya selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan. Tidak, yang selesai itu hanya jabatannya, urusannya belum selesai. Sudah dimulai tuntutan terkait hak keperdataan, sudah dimulai oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan. Padahal saudara Jokowi ini ada masalah yang lainnya. Secara perdata dia punya masalah, secara pidana punya masalah, secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketatanegaraan bermasalah. Pada saat yang sama kebijakan tata usaha negara berupa ekspor kedaulatan garis batas pantai kita dengan modus operandi jual pasir laut ini sudah mulai digugat oleh saudara kita ya Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo yang tujuannya agar bisa membatalkan ekspor pasir laut. Ini luar biasa ini, kalau kita jual ekspor emas
Itu emas saja yang kita pindahkan ke luar negeri. Ekspor tembaga, nikel, termasuk batu bara yang dikeruk, luar biasa kekayaan alam kita yang tidak memberikan kesejahteraan kita. Oke, itu merugikan, tapi itu hanya batu baranya saja yang dikirim ke luar negeri. Tapi kalau ekspor pasir laut, ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara, karena mereka tidak saja mengekspor pasir laut, tetapi mereka mengekspor kedaulatan Republik ini. Mereka lah pengkhianat Republik ini. Jadi jangan anggap sepele pasir laut itu membuat Singapura makin luas, membuat Indonesia makin sempit. Berarti Anda telah melakukan kejahatan menjual kedaulatan negara kepada Singapura. Yang kedua, kejahatan Jokowi. Nah, kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana, di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi, harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum, karena dakwaan jaksa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Dan apa yang dialami oleh Bunda Mary, Bang Edi Mulyadi dan yang lainnya, itu juga bagian dari kejahatan politik saudara Joko Widodo yang anti terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang sebenarnya ini adalah hak konstitusi kita, diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di era Jokowi, orang berpendapat, pendapatnya kurang pas, itu dianggap hoak, kabar bohong, penyebaran nama baik, mengedarkan kebencian dan permusuhan ya, dengan dalih permusuhan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Korbannya masuk penjara. Bung Roy Suryo juga masuk penjara. Itu eranya Jokowi itu. Jadi tidak pernah ada ujaran pendapat yang menjadi pidana kecuali di era rejim Joko Widodo. Maka kita akan terus tuntut saudara Jokowi. Yang kedua, ini saudara Gibran Raka Buming Raka, oke lah, masih bisa kita maklumi, dia akhirnya dilantik. Karena bagaimanapun proses untuk pembatalan itu mungkin mereka ada masalah-masalah administratif dan juga masalah politis. Karena bagaimanapun pemenang ini sudah nggak mau kalau jatah kekuasaannya menjadi hancur berantakan kalau ada isu ini begitu. Tapi setelah dilantik, maka kita akan menuntut kepada DPR MPR melalui upaya yang kita lakukan agar apa? Memakjulkan Gibran Raka Buming Raka. Apakah bisa? Bisa. Karena pemakzulan itu tidak perlu satu paket, cukup wakil presiden. Dan kalau wakil presiden dimakzulkan, maka MPR akan membahas calon pengganti. Calon pengganti itu bisa dari MPR, dari partai-partai yang diusulkan oleh partai. Sehingga apa? Kita bisa membersihkan legasi NKRI Republik ini dari pemimpin yang bermasalah moral, etika, bahkan tidak memenuhi syarat. Saya tegaskan saudara Gibran ini tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan pasal 169 2 ayat. Huruf E dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena seorang presiden dan wakil presiden itu harus sehat ya, jasmani dan ruhani. Nah, apakah orang seperti Fufu Fafa ini sehat jasmani dan ruhaninya? Sarap ini Fufu Fafa ini. Ya, yang kedua, saudara Gibran ini kan ya ditetapkan menjadi calon tanggal 25 Oktober 2023, sementara PKPU tentang penetapan calon yang dijadikan dasar itu belum diubah.
KPU hanya menetapkan Gibran sebagai calon wakil setelah ada putusan MK. Sementara putusan MK nomor 90 belum ditindaklanjuti. Putusan MK tanggal 19 belum ditindaklanjuti oleh KPU dengan pengubahan PKPU. Tiba-tiba tanggal 25 Oktober, hari terakhir pencalonan presiden dan calon wakil presiden, didaftarkan langsung ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Dan ini digugat. Harusnya tanggal 10 kemarin putusannya, ditunda 2 minggu. Maka Fufu Fafa ini juga tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia belum berusia 40 tahun. Dan kalaupun dalihnya dia diterima karena putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan per-KPU. Artinya apa? Cacat prosedur. Dan dalam hukum besiking, keputusan tata usaha negara, 3 cacat salah satu saja itu kena, maka harus dibatalkan. Cacat kewenangan, cacat prosedur, cacat substansi. Secara kewenangan memang KPU berwenang untuk menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden. Tetapi secara prosedur KPU bermasalah, cacat prosedur karena menerima dan menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden, padahal KPU belum melakukan proses harmonisasi peraturan perundangan dengan mengubah per KPU-nya. Baru diubah setelah tanggal 3 November. Jadi saya ingatkan 2 hal ini yang penting. Pertama, terus galakan tuntut untuk adili saudara Jokowi. Setuju? Yang kedua, tuntut agar Fufu Fafa dimakzulkan. Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Petruk yang selama ini jadi raja. Dan kisah Petruk jadi raja itu sebenarnya pernah saya pentaskan dulu di tahun 2014. 10 tahun yang lalu Bapak dan Ibu. 10 tahun yang lalu di kantor Kemenpora pernah saya pentaskan, dan waktu itu berarti saya sudah mengingatkan. Hanya saja masyarakat waktu itu belum ngeh bahwa Petruk yang jadi raja ini akan berlaku zolim atau akan berlaku seenaknya. Karena dalam cerita pewayangan, Petruk jadi raja ini bergelar Prabu Wel Geduel Beh. Wel Geduel Beh adalah dia geduel itu kaya, tapi dia cuek bebeh kalau dengan masyarakatnya. Itulah yang terjadi. Dan dia juga bergelar Prabu Kantong Bolong. Kenapa kantong bolong? Karena dia pernah berjanji di kantongnya ada 11.000 triliun. Kantong kanan ada 11.000 triliun, kantong kiri juga ada. Tapi zong semua. Nah, itulah yang namanya Prabu Kantong Bolong. Hari ini di Wakanda 20 Oktober 2024, tanggalnya sama dengan di negara kita. Petruk ini telah berubah. Jadi dia sudah berubah karena masanya sudah selesai. Jadi Petruk ini telah berubah, yang tadinya bergelar raja seperti ini, dia sekarang sudah berubah menjadi orang biasa. Nah, kita beri selamat dulu untuk Petruk yang sudah turun menjadi orang biasa. Nah, ini artinya apa? Segala kekuasaan, segala hak fasilitas yang menyangkut dia itu sudah diturunkan. Itu penting. Karena kalau kemarin dia dilindungi oleh berbagai undang-undang Petruk ini. Sekarang Petruk ini tidak. Ini menjadi rakyat biasa seperti kita. Jadi kalau tadi Petruk ini mendengar kabar, sahabat kita mengatakan harus diteruskan tuntutannya, ya dia bisa dituntut sekarang. Karena dia adalah orang biasa. Dan dia tetap beristrikan Ratu Pergiwo. Ya. Ini ratu yang luar biasa, punya kekuasaan di atas sang Petruk ini. Dialah sumber dari segala sumber ide anaknya yang namanya Petruk Cilik itu dicalonkan. Kalau tidak ada permintaan dari ratu ini, Pergiwo ini, ya, Petruk ini tidak akan memuluskan sang Petruk Cilik atau anaknya ini, yang kemudian hari ini justru naik. Semua idenya berasal dari ratu ini. Apa yang menarik? Ternyata ada kisah di kerajaan di Wakanda. Ketika Petruk ini awalnya
tidak mau menuruti kisah ini, maka dia diancam untuk tidak boleh masuk kamar. Dia dikunci dan Petro ini dulu pernah tidur di sofa. Apakah benar cerita itu? Pasti akan terbongkar nantinya. Jadi dulu dia pernah tidak menuruti pesan dari ratu ini, ya. Maka dia kemudian tidur di sofa. Nah, inilah kemudian Sang Petro ini sekarang mulai pusing. Karena mulai ada tuntutan-tuntutan yang ada ke dia. Kita lewatkan dulu cerita dari Sang Petro ini. Kemudian kita lihat tadi apa peristiwa yang terjadi pada gedung kura-kura. Jadi di kerajaan Wakanda itu ada gedung namanya gedung kura-kura. Ketika di gedung kura-kura ada penobatan Werkudara, ada kamera yang mengarah kepada adiknya Petro, yaitu Gareng cilik. Kemudian ada Bagong cilik. Ketika kamera mengarah ke Gareng dan Bagong cilik ini, pertama kali dalam sejarah di gedung kura-kura dan mengarah kepada ratu ini, yang terjadi adalah teriakan di gedung kura-kura. Silahkan dilihat videonya. Jadi itu pertama kali terjadi di gedung kura-kura. Ada Gareng cilik, ada mantunya Bagong cilik, ada ibunya, dan ada satu lagi tadi yang menarik. Ada pembantunya. Yang kemarin wajahnya kayak gini nih. Berhasil mendapatkan gelar doktor dalam tempo 1,5 tahun. Padahal doktornya mirip dengan anak-anak sarjana. Ini juga mendapatkan teriakan Jadi itulah hari ini yang terjadi pada gedung kura-kura. Dan hari ini terjadilah pada gedung kura-kura, Sang Petro sudah digantikan oleh Werkudara. Ya. Nah, ini. Jadi Werkudara itu Bima. Werkudara itu Bima. Maaf, salah wayangnya. Maaf. Gak apa-apa. Nah, ini. Sang Werkudara sekarang akan memimpin negara Wakanda. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus hati-hati juga. Karena Werkudara ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jelas juga. Kalau Petro kemarin dikelilingi oleh ini. Tahu ini siapa? Bapak dan Ibu. Ini adalah pasukan yang saking beraninya, saking berani mati, dia mati akhirnya. Ini pasukan berani mati yang sudah mati. Dan dia bau tanah. Maka pasukan ini namanya pasukan bau tanah. Ya. Ini pasukan bau tanah karena saking berani matinya maka dia mati. Nah, tapi di sekeliling Werkudara itu banyak sekali tokoh-tokoh jahat. Banyak sekali raksasa-raksasa. Banyak sekali oligarki. Banyak sekali orang-orang yang berada mengancam kekuasaannya. Karena kalau tidak hati-hati, maka dia tidak akan bisa memerintah dengan baik. Masih ada yang namanya Sengkuni. Ini Patih Sengkuni ini. Ya. Kalau kita tahu, Sengkuni itu adalah pembisik yang pandai. Pembisik yang jahat. Sengkuninya dari zaman Petro sampai Werkudara ini masih sama. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa tenang sebenarnya. Karena para buto, ini buto rambut geni, ini Sengkuni, kemudian masih ada juga, nah ini Togok. Nah, Togok ini adalah congor istana. Ini mantri di bidang
ngomong dan dobos dari istana. Ini sekarang masih ikut juga. Masih ikut, tapi dia turun pangkat. Kalau tadinya dia mantri, besok jadi wakil mantri. Ini masih ikut ini. Dia sudah gagal dalam program data nasional, dia gagal. Tapi dia masih diikutkan juga. Nah, jadi dia kemudian masih ikut membantu kepada Togog. Dan hari ini yang menarik, tadi kita lihat sebuah pertunjukan ketika Sang Werkudara itu menaiki kuda putih bikinan dalam negeri. Dia dadah-dadah sepanjang Tamrin dan Sudirman. Tamrin dan Sudirman itu ada juga di Wakanda, ya. Jadi kalau ada kesamaan jalan, dia dadah-dadah sampai ke Istana Baru. Nah, lucunya Sang Petro cilik itu juga ikut, tapi naik kendaraan yang lebih kecil. Sebentar, Petro ciliknya kita cari dulu. Petro ciliknya supaya mana ini Petro cilik? Bentar. Dah. Oke, sebentar. Duk. Petro ciliknya. Ah, ini nih. Ya. Petro cilik tadinya naik ini. Ya, tadinya Petro cilik naik banteng. Kurang ajarnya, banteng yang sudah mengantarkan dia ke posisi sekarang malah ditendang. Kurang ajar banget nih Petro cilik ini. Dan dia ngikutin apa yang dilakukan oleh ayahnya, Sang Petro. Bapaknya hari ini sudah terbang naik SMK. Enggak, naik Boeing ya, ke Oslo. Nah, Petro cilik masih ada di ibu kota kerajaan Wakanda. Jadi, apa yang harus dilakukan terhadap dua Petro gede dan Petro cilik ini? Satu, Bapak dan Ibu, ingat bahwa Petro ini sudah menjadi warga biasa. Oke. Petro cilik ini meskipun dia sekarang menjadi warga tidak biasa, tapi dia punya cacat sangat besar. Karena dia masih suka nyanyi-nyanyi. Tahu nggak lagunya? Rasa lesat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa, fufu bendera. Nah, rasa lesat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa, fufu bendera. Nah, maka Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan terhadap Petro cilik dan Petro gede adalah yang pertama, jangan sampai Petro cilik ini terus-menerus berkuasa. Karena akan membahayakan, terima kasih Mas, akan membahayakan Werkudara. Dia bahkan pernah bercanda dengan adiknya, Gareng. Dia akan melakukan coup d'etat alias kudeta terhadap Werkudara. Dan itu sudah diakui oleh adiknya. Maka Bapak dan Ibu, kita harus bersama-sama tetap mewujudkan apa yang kita cita-citakan, yaitu menyiapkan ini. Kita gantung Petro cilik dulu. Kita harus gantung Petro cilik dulu, supaya nanti
tetap juga sama. Kita juga melakukan hal yang sama terhadap Petruk Gede. Nah, jadi ini harus dilakukan secara serempak. Harus dilakukan dengan teknik hukum tata negara. Ada ahlinya di sini yang selalu bilang zumba lagi. Saya nggak tahu siapa itu ya. Di Wakanda itu ya. Ya, yang selalu bilang zumba lagi itu ya. Nah, itu. Jadi dua ini harus digantung demi persatuan negara Wakanda. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap demi kejayaan negara Wakanda. Maka tepuk tangan warga akan mengiringi kedua Petruk ini digantung. Tancap kayon, selesai.